Hai sobat semua, ketemu lagi di Susanta's Family Channel. Kali ini kita akan sekilas mengulas mengenai kunjungan ke Museum Keris Nusantara. Keris merupakan salah satu senjata khas bangsa Indonesia yang wajib kita ketahui. Kita bisa mendapat banyak ilmu khusus mengenai keris ini dengan mengunjungi Museum Keris Nusantara yang terletak di Jalan Bayangkara Sriwedari Lawean, Surakarta. Museum ini dibuka untuk umum setiap pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore. Oleh UNESCO, keris sudah dinobatkan sebagai warisan budaya non-bendawi. Untuk memasuki museum ini kita cukup membayar 7.500 per orang. Ketika memasuki museum, kita wajib menitipkan barang bawaan kita seperti tas atau jaket di tempat yang telah disediakan. Museum ini menyimpan sekitar 400-an lebih koleksi keris berbagai ukuran, tombak, dan pusaka lainnya. Di lantai pertama, kita langsung diperkenalkan dengan pelopor studi keris modern, yaitu Panembahan Hadiwijoyo. Pada tahun 50-an, beliau bersama KGPH Sumodiningrat berkiprah mendirikan Bawarasa Tosan Aji, yakni organisasi yang berkecimpung di bidang kajian keris. Di Museum Keris Nusantara ini, kita juga diperkenalkan dengan pola pamor keris, yakni guratan-guratan putih pada keris yang timbul akibat peleburan besi zaman kuno yang belum mampu memurnikan besi sebab tercampur dengan logam lain. Lalu bagaimana eksistensi keris pada masa kini? Penggunaan keris tetap lestari hingga sekarang. Umumnya digunakan oleh kaum pria dengan norma dan nilai budaya yang melingkupinya. Keris yang pada mulanya berfungsi sebagai senjata, kini digunakan sebagai pelengkap atau penyempurna pakaian tradisional. Keris dianggap sebagai pusaka yang diturunkan dari bapak kepada anaknya. Sebagai contoh, Sunan Pakubuwono ke-5 mewariskan pusaka ini kepada putra-putrinya melalui surat wasiat. Kepada putranya, beliau mewariskan keris dan tombak, sedangkan kepada putrinya mewariskan keris tanpa tombak. Keris dianggap sebagai salah satu pilar budaya Jawa. Artinya, keris dianggap sebagai salah satu unsur utama menopang tegaknya kebudayaan Jawa sampai penopang tegaknya keraton. Keris pada mulanya termasuk kawruh sinengker, artinya ilmu yang dirahasiakan. Seorang anak baru diperbolehkan belajar ilmu mengenai keris ini melalui ahlinya. Di Museum Keris Nusantara ini kita bisa belajar mengenai perabot keris, yakni jejeran, warangka, pendok, mendak, dan selut. Keris harus diberi hulu, yaitu jejeran atau ukiran keris. Jejeran merupakan titik pandang pertama dari sebuah keris. Jejeran terbuat dari kayu keras namun berserat halus, mudah dibentuk, dan kilaunya yang sangat bagus. Jejeran keris bisa juga terbuat dari gading gajah, tulang, atau tanduk. Keris juga harus dilengkapi dengan warangka atau sarung agar mudah dibawa dan tidak melukai penggunanya. Pendok keris merupakan perlengkapan warangka yang terbuat dari logam tak berkarat dengan tujuan supaya tidak mengotori bila tersentuh busana.
Pada bagian lain di museum ini kita bisa menyaksikan pendeskripsian keris berdasarkan manuskrip-manuskrip Jawa klasik, anatomi keris, arti keris di masyarakat, rangkaian sesaji yang dilakukan atau dipersembahkan sebelum memulai pembuatan keris, proses pembuatan bilah keris, dan penyebaran keris di Asia Tenggara. Museum Keris Nusantara sudah dilengkapi dengan video visual mengenai perjalanan keris di Indonesia dan juga perpustakaan. Pada bagian akhir museum ini kita bisa menyaksikan diorama bagaimana proses pembuatan keris. Tentu masih ada bagian-bagian menarik yang belum terulas dalam video singkat ini. Jika teman-teman berkunjung ke kota Surakarta, jangan lewatkan ke tempat spesial yang satu ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bantu like, comment, and subscribe-nya ya.